Sistem Necromancer. Bab 701 sampai dengan 705. Bab 701 Kamu meremehkanku. Dia mengumpat dalam hati dan meraih Gian Vito yang hendak menyerbu keluar. Din, bawa Tuan Sim dan teleport keluar. Gian Vito menggelengkan kepalanya, belum waktunya pergi. Jangan menunggu lebih lama lagi. Wu Heng harus pergi. Kita semua akan mati jika menunda lebih lama lagi. Ingat untuk melaporkan masalah ini kepada asosiasi dengan jujur dan membalaskan dendam kita, kata orang lain. Wus gelombang. Saat dia berbicara, serangkaian suara terobosan di udara terdengar dari atas kepalanya. Beberapa anak panah-panah setebal lengan bawah tiba-tiba jatuh dari langit. Engah gelombang. Suara memasuki daging terdengar. Anak panah tersebut menembus anggota perkumpulan yang tak mampu menghindar, sehingga menimbulkan korban lagi. Di samping Gian Vito, pelindung dada petugas itu robek, tubuhnya tertusuk dan dipaku ke tanah, darah dan organ dalamnya mengalir keluar. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. "Yabo!" teriak Gian Vito. Petugas itu menggertakkan giginya kesakitan, gusinya berlumuran darah, dan berbicara dengan tidak jelas, "Tuan, cepatlah pergi dari sini dulu. Jangan bicara, minum dulu ramuannya." Gian Vito membuka ramuan itu dan menuangkannya ke mulutnya. Darah dan obat mengalir dari sudut mulutnya. Bunuh gelombang. Pada saat ini, tentara melancarkan serangan lain, dengan perisai besi di depan dan busur serta panah sebagai perlindungan. Seperti gelombang, ia dengan cepat berkumpul. "Sim, lagi!" seru Gian Vito. Dua penyelidik berjalan cepat sambil mencatat dengan pena dan kertas. "Hati-hati semuanya. Saya akan melaporkan semuanya ke asosiasi," kata Gian Vito. "Lingkaran sihir itu perlahan-lahan menyala di bawah kakiku. Dan Wu Heng, dia lolos dari medan perang, bantu kami menghajarnya," teriak pendeta itu. Begitu kata-kata itu terucap, Gian Vito yang tengah merapal mantra, tiba-tiba menghentikan mantranya dan mendongak tiba-tiba. Lalu saya melihat karpet terbang-terbang ke arah sisi ini. Desersi. Seorang ahli nujum akan lari dari tumpukan mayat di medan perang. "Kau meremehkanku." Wu Heng berlumuran darah dan tampak berdebu. Selagi dia bicara, dia melihat ke bawah ke arah anggota asosiasi yang tampak agak sedih. Ketika mereka melihat Wu Heng muncul, mata semua orang langsung terbelalak. Tak disangka, dia benar-benar tidak melarikan diri, dan aku tidak menyangka dia akan kembali. "Wu Heng, kenapa kamu kembali? Apakah kau sudah menemukan penguasa kota?" "Aku baru saja mengatakan itu, mengapa kamu benar-benar kembali?" Terdengar banyak keributan dari kerumunan. Dia tidak kembali dalam waktu lama, sehingga orang-orang mengira dia melarikan diri dengan pengecut. Namun saat aku melihatnya kembali, aku merasa seperti berjalan menuju perangkap. "Bukankah kau di sini untuk mati lagi?" Karpet ajaib bangkit lagi. Wu Heng memegang jasad itu dengan satu tangan dan pengeras suara di tangan lainnya, sambil berteriak, "Tuan Kota Dasil telah meninggal. Mereka yang pergi sendiri akan dibebaskan dari tanggung jawab. Mereka yang bersikeras akan dicari oleh asosiasi." Suara klakson menyebar dengan cepat. Pasukan yang maju juga tertarik oleh teriakan besar itu dan mendongak ke atas. Ketika dia melihat sosok berjubah brokat berlumuran darah dipegangnya seperti anjing mati, langkahnya maju mulai melambat. "Tuan Kota, mati." Berbeda dengan para profesional di perkumpulan. Para prajurit yang dipaksa masuk ke kota hanya menganggap penguasa kota sebagai orang yang berpangkat paling tinggi. Ini melambangkan kerajaan Yeko dan juga melambangkan kekuatan tertinggi di kota ini. "Tuan Kota sudah mati. Jadi apakah perlu untuk melanjutkan pertempuran ini? Turunkan senjatamu dan pulanglah. Jangan sia-siakan nyawamu di sini." Suara pengeras suara menyebar. Pada saat yang sama, sebuah bayangan besar tiba-tiba menutupi langit. Saat berbalik, saya melihat naga-naga kerangka terbang dari arah pelabuhan, menghalangi langit dan matahari. Ada pasukan kerangka besar di belakang mereka, memegang senjata dan bergegas menuju sisi ini. Para prajurit kerajaan Yeko sudah mulai ragu-ragu saat melihat kematian penguasa kota,
dan moral mereka pun hilang sepenuhnya saat melihat Fei Long dan bala bantuan asosiasi tiba. Segera setelah itu, beberapa orang mulai melarikan diri, dan beberapa bahkan bergulat dengan tim pengawas di belakang mereka. Bendera itu dilempar ke tanah. Semakin banyak prajurit yang mengikuti dan pergi dengan tergesa-gesa. Dalam sekejap mata, dia kehilangan kekuatan bertarungnya. Asosiasi itu juga bernapas lega. Wu Heng jatuh dari langit dan mengambil jasad penguasa kota. Tanah dipenuhi oleh prajurit yang terluka dan beberapa petugas serta anggota yang tewas. Wu Heng berjalan mendekat dan melepaskan mantra kebangkitan satu demi satu, dan beberapa anggota yang mati berubah menjadi yang terluka parah. Sang pendeta mulai merapal mantra dan meminum ramuan. Tuan kota sudah meninggal, tanya Gian Vito. Mati, jawab Wu Heng, dan Battlefield of the Dead dirilis. Mayat-mayat yang menumpuk seperti gunung di sekitar mereka langsung berubah menjadi kerangka, mengguncang tubuh mereka dan berdiri. Daging dan darah yang rusak mengalir keluar dari celah-celah perlengkapan pelindung. Bawa yang terluka ke armada. Jangan pergi sendirian. Ikuti kerangka-kerangka itu, kata Gian Vito, lalu menatap Wu Heng di sampingnya. Wu Heng, kumpulkan beberapa kerangka. Ayo kita bantu para tetua dan bunuh profesional level 18 itu. Ya, Dekan, jawab para anggota asosiasi. Wu Heng juga mengangguk, oke. Dia mengerahkan beberapa kerangka dan berlari cepat ke arah yang dikejar Tapani. Karena saya tidak yakin di mana kedua musuh level 18 bertarung, saya tidak bisa berteleportasi dan hanya bisa berlari dan mencari sepanjang jalan. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Mereka berdua berlari liar bersama sejumlah besar kerangka. Kemanapun mereka lewat, mereka dapat melihat beberapa prajurit yang telah membuang baju sirah dan senjata mereka, menatap pasukan kerangka itu dengan ngeri dan bersembunyi di gang-gang terdekat. Di tengah perjalanan, dia melihat tetua Tapani berlari kembali. Gian Vito mengerutkan kening, seseorang terbunuh. Tapani menatap kedua pria itu dan pasukan kerangka di belakang mereka. Aku melihatnya melarikan diri dari kota dan kembali untuk membantu kalian. Ada apa? Lolos. Tampaknya petinju itu tahu ada yang salah dengan rencananya. Mustahil menang. Kalau saya bertahan, saya cuma akan berhadapan dengan dua pemain profesional level 18. Jadi saya memilih untuk melarikan diri. Wu Heng membunuh penguasa kota, dan bala bantuan datang dari pelabuhan, Gian Vito menjelaskan, lalu menatap Wu Heng dengan tajam, kau membawa begitu banyak kerangka bersamamu. Kapal terbesar memiliki naga terbang di dek dan kerangka di kabin, jelas Wu Heng. Kau benar-benar menduga mereka akan menyerang kita, kata Gian Vito. Jika, faktanya, Wu Heng awalnya menggunakan kapal itu sebagai kapal pengangkut pasukan. Kapal perang, di dalam kabin. Wu Heng, Tapani, Gian Vito, dan beberapa profesional level 15 duduk di kursi, makan untuk mengisi kembali energi mereka sambil mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Berkat kehadiran Wu Heng, orang-orang yang meninggal dapat diselamatkan. Namun bagi sebagian orang yang telah kehilangan anggota tubuh, bagian yang patah tidak dapat dipulihkan. Untungnya, dia menyelamatkan hidupnya. Apakah kamu sudah menemukan alasannya? Tanya Tapani. Jenazah penguasa kota telah dibawa kembali. Kita akan menginterogasinya nanti. Kita akan tahu semuanya nanti, jawab Wu Heng. Yang lainnya pun mengangguk. Meskipun Anda hanya dapat mengajukan 5 pertanyaan, itu hampir cukup untuk mendapatkan keseluruhan cerita. Gian Vito meneguk air, mengeluarkan sisir kayu, dan menyisir jenggotnya. Apa yang harus kita lakukan dengan kota ini? Tidak ada wali kota, dan seluruh kota penuh dengan tentara pemberontak. Jika kita pergi, tempat ini akan menjadi sarang bandit. Sekarang kota itu telah menjadi masalah. Kehadiran perkumpulan itu tetap memberi efek jera, paling tidak melakukan hal-hal yang terlalu ekstrim. Tetapi begitu anggota asosiasi pergi dan benar-benar mengevakuasi tempat ini akan menjadi berbeda dalam sekejap mata. Terlebih lagi, situasi kerajaan Yeke saat ini penuh dengan peperangan,
dan mungkin akan memakan waktu yang lama untuk memindahkan penguasa kota yang baru. Biarkan asosiasi mengambil alih terlebih dulu. Tanya si kurcaci. Tidak apa-apa juga. Biarkan kerangka Wuheng berpatroli dan menstabilkan ketertiban di kota terlebih dahulu. Kasus ini belum diselidiki sepenuhnya. Akankah kerajaan Yeke mencurigai kita melakukan pembunuhan berencana lalu menduduki kota ini? Mereka menyerang dan membunuh anggota asosiasi, dan mereka harus bertanggung jawab. Tidak ada preseden historis di mana suatu asosiasi menduduki suatu kota di bawah rezim independen. Semua orang berbicara sekaligus. Tapani menatap Wuheng. Wuheng, bagaimana menurutmu? Wuheng menyantap makanannya dan mendongak. Asosiasi ini jelas tidak bisa pergi sekarang, kalau tidak kota ini akan kacau balau. Kurasa kita harus melaporkan masalah ini ke kantor pusat asosiasi dulu dan melihat bagaimana para pemimpin mengaturnya. Ya, benar. Tergantung bagaimana pemimpinnya mengaturnya. Tapani mengangguk. Permisi, Pilipa tiba-tiba mengangkat tangannya. Semua orang memandang gadis kecil kapten di samping Wuheng. Konon, dialah yang membela armada dan dengan tegas memerintahkan pasukan kerangka untuk memasuki kota guna menyelamatkan orang-orang. Itu dapat dianggap menyelamatkan kehidupan semua orang. Gadis kecil, apa yang kamu pikirkan? Tanya Gianvito. Putri kelima kerajaan ada di kapal. Kita bisa memintanya untuk menenangkan para pejabat di sini. Bab 702 kita semua masih muda. Putri kelima kerajaan. Perkataan Pilipa membuat semua orang yang hadir mengerutkan kening, lalu mereka semua menatap Wuheng. Tujuan awalnya adalah untuk menyelidiki sebuah kota di kerajaan Yeko. Ada juga seorang putri yang tersembunyi di kapal Anda. Semua orang menatapnya. Wuheng berhenti makan dan menjelaskan, ada perang di kerajaan Yeke, dan putri kelima melarikan diri ke Pulau Harta Karun. Diakon Silagui dan saya menulis laporan ke markas besar tentang masalah ini. Bagaimana kau mengikutiku? Tanya Tapani. Dia dengar asosiasi sedang menyelidiki kota Netale, jadi dia menyelinap ke armada. Kapalnya sudah di laut, jadi kami terpaksa membiarkannya ikut. Kupikir itu bukan masalah besar, jadi aku tidak memberitahumu. Wuheng menambahkan, jangan khawatir. Tindakan di kota itu tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia tidak terlibat dalam konflik antar kerajaan. Ketika dia kembali, Pilipa menceritakan secara singkat tentang putri kelima. Menghadapi serangan tentara, dia harus menjadikan dirinya sendiri sebagai sandera untuk menyelamatkan orang-orang di asosiasi tersebut. Bagaimana mengatakannya? Putri kelima ini lebih merupakan seorang idealis yang jarang sekali terpapar sisi gelap, namun tetap memiliki keimanan dan rasa keadilan dalam hatinya. Gianvito mengelus jenggotnya dan berkata, "Hei, lain kali hati-hati ya, kok bisa ada yang masuk ke sini?" Benar, agak tidak masuk akal bagi armada yang sedang menjalankan misi untuk membiarkan orang luar menyelinap masuk. Tuan Wuheng, bagaimana mungkin Anda, seorang detektif hebat seperti Anda, tidak menyadari apapun? Anda tidak tertarik dengan kecantikannya, kan? Lagi pula, Tuan Pulau Wuheng masih muda, jadi apa yang aneh tentang itu? Kita semua pernah muda, gadis-gadis cantik. Semua orang tertawa dan bercanda tentang hal itu, dan suasana di ruangan menjadi jauh lebih santai. Sepertinya semua orang pernah muda dan kita semua bisa memahaminya. Hah, Wuheng menyadari mereka salah paham dan langsung berkata, tidak, dia menyelinap masuk ke kapal kita. Kapal Treasure Island penuh dengan kerangka, bagaimana mungkin orang yang masih hidup bisa masuk? Candaan semua orang terhenti seketika. Sial, setelah semua pembicaraan ini, ternyata ada seseorang yang menyelinap masuk dari kapal markas kita. Mereka saling memandang dan merasa sedikit canggung. Tapani berkata, baiklah, tidak apa-apa kalau kau ikut aku, asal kau tidak punya motif lain. Bagaimana menurutmu? Biarkan putri kelima ini yang mengelola kota. Gianvito mengelus jenggotnya dan berkata, aku tidak keberatan. Intervensi putri kelima telah menyelamatkan kita dari banyak masalah. Yang lainnya mengikuti. Saya kira demikian.
Bagus bagi kita jika dia mengambil alih, tapi yang lain mungkin dalam bahaya. Tapani mengangguk dan menatap Wu Heng lagi. Wu Heng, bagaimana menurutmu? Wu Heng berkata, mungkin kita harus menanyakan pendapatnya sendiri. Tapani menenggak minumannya dan berkata, oke, sekarang mari kita bagi tugas untuk semua orang. Setiap tim akan mulai merencanakan jadwal patroli untuk menjaga ketertiban kota. Wu Heng akan menjelaskan situasinya kepada putri kelima dan melihat apakah dia punya ide untuk mengelola kota. Ya, jawab para anggota. Wu Heng juga mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Baiklah, makanlah lebih sedikit sekarang, lalu makanlah dengan baik di malam hari. Tapani bertepuk tangan dan berkata lagi. Semua orang berdiri dan meninggalkan kabin bersama-sama. Mulailah mengambil tindakan sesuai dengan tugas yang diberikan. Lokasi pintu masuk, Wu Heng. Tapani menelepon lagi. Wu Heng menoleh. Setelah bicara dengan putri kelima, datanglah dan tanyakan tentang mayatnya. Misi kita belum selesai. Jernih. Wu Heng setuju dan berjalan menuju kabin di dalam. Pilipa naik ke dek dan mengatur agar para kerangka membersihkan tong-tong bahan peledak yang mengapung di laut. Sebuah kabin. Putri kelima, Brittany, duduk di kursi, menatap kosong ke meja. Para anggota asosiasi kembali. Beberapa informasi intelijen juga dibawa kembali. Terkonfirmasi pula bahwa penguasa kota Dasil memerintahkan pasukan untuk menyerang dan membunuh tim investigasi markas besar. Mereka mencoba menjebak seluruh tim di kota itu. Markas besar asosiasi pasti akan menyelidiki masalah ini. Kota Netale telah tamat, dan kerajaan Yeko pun telah tamat. Mengapa kerajaan menjadi seperti ini setelah kematian ayahnya? Mengerikan sekali. Ledakan gelombang. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu. Putri kelima, saya Wu Heng, apakah Anda di sana? Mata Brittany yang mati mendapatkan kembali sebagian semangatnya. Tuan Pulau, silakan masuk. Pintu terbuka dan Wu Heng langsung masuk dan meliriknya. Di mana pembantu kecilmu? Aku ingin sendiri sebentar, jadi aku akan membiarkannya jalan-jalan di luar, jawab Brittany lembut. Wu Heng tidak bisa melihat kecerdasan apapun di matanya. Bahkan lebih tak bernyawa dibandingkan saat kami berada di pulau itu. Apakah suasana hatimu sedang buruk? Wu Heng duduk di kursi di dekatnya. Brittany tidak menjawab. Wu Heng melanjutkan, kami akan menyelidiki penyebabnya. Saya akan memberitahu Anda hasilnya nanti. Terima kasih. Nada bicara Brittany tanpa emosi. Wu Heng menatapnya, sedikit mengernyit. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres dengannya. Faktanya, Wu Heng juga bisa merasakan suasana hatinya. Saya pergi ke dunia lain dan kembali ke dunia modern untuk menemukan bahwa rumah saya telah hilang dan dunia penuh dengan zombie. Untuk waktu yang lama, saya diselimuti dalam suasana yang sangat suram. Kesuraman semacam itu yang tidak dapat dihilangkan. Apakah Anda kecewa dengan kerajaan saat ini? Ya, jawab Brittany tegas. Awalnya saya ingin mengatakan secara langsung bahwa saya akan mengambil alih kota ini, tetapi saya tidak mengatakannya keras-keras. Mengatakan ini mungkin membuatnya berpikir. Asosiasi itu bermaksud menggunakannya untuk mengendalikan kota, dan mengingat suasana hatinya saat ini, dia mungkin akan sangat menentang hal ini. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, terakhir kali Anda berbicara tentang membentuk pasukan sendiri dan memulihkan negara, apakah Anda masih akan melakukannya? Brittany menatapnya dengan bingung. Awalnya aku mengira dia akan menghibur diriku dan mengatakan beberapa kebenaran yang mendalam. Tanpa diduga, dia akan menyebutkan apa yang dia katakan saat pertama kali bertemu. Wu Heng melanjutkan, Anda hanya merasa bahwa kerajaan semakin memburuk. Ya, Wu Heng berkata, pada akhirnya, orang-orang yang mengendalikan negara ini tidak cukup baik. Sekarang aku mengerti, kurasa kau baik. Brittany tertegun dan berkata tanpa sadar, tapi aku, apakah kamu mendukungku untuk merebut kembali kerajaan? Itu tergantung tekadmu. Wu Heng meliriknya. Kami melihat kota Netale, mungkin kota-kota lain, atau bahkan kota kerajaan tempatmu tinggal,
sudah seperti ini. Apa yang harus aku lakukan? Wu Heng mencondongkan tubuh ke depan dan merendahkan suaranya, lalu berkata, saat ini tidak ada wali kota di kota Neitalei. Para tetua dan yang lainnya sedang mendiskusikan seorang kandidat. Saya akan pergi dan berbicara dengan Anda tentang apakah Anda dapat mengambil alih kota ini dan mengembangkannya secara bertahap. Mata Brittany melirik sejenak, lalu dia mulai ragu lagi. Saya khawatir saya tidak bisa melakukannya dengan baik. Bagaimana mungkin lebih buruk sekarang? Brittany, kamu pintar dan baik hati, jadi kamu mungkin terlihat agak terlalu emosional. Selama kamu mau berbuat baik, kamu tidak akan pernah lebih buruk dari saudara-saudaramu. Wu Heng meninggikan nadanya dan berkata dengan serius. Benarkah? Brittany tiba-tiba mendongak. Aku bicara, dan kau masih tidak percaya. Saya percaya. Saya bersedia mengelola kota ini dan menstabilkan situasi. Brittany mengangguk serius. Wu Heng berdiri dan berkata, bersiaplah. Aku akan bicara dengan para tetua dulu. Kalau semuanya baik-baik saja, aku akan mengantarmu ke istana penguasa kota. Terima kasih. Wu Heng mengangguk, membuka pintu dan berjalan keluar. Brittany masih agak linglung. Ia mengeluarkan cermin dan memandangi wajahnya yang lesu. Berjalan keluar ruangan, Wu Heng menghela napas lega. Peristiwa di kota Netale hampir menyebabkan putri kelima menderita depresi. Menggunakan tentara kerajaan untuk menyerang tim investigasi asosiasi seharusnya berdampak signifikan padanya. Keluar dari ruangan dan menuju dek, Penatua Tapani dan yang lainnya berdiri di samping dan mengobrol. Melihat dia keluar, saya bertanya, bagaimana? Kejadian ini merupakan pukulan berat baginya, tetapi dia menerima lamaran kami dan akan mengambil alih kota ini sebagai seorang putri, kata Wu Heng. Beberapa orang mengangguk, baiklah, mari kita tanyakan pada mayatnya dulu. Wu Heng mengeluarkan tubuh penguasa kota Dasil dan membuka permadani, memperlihatkan wujud aslinya. The Dead Talk dilepaskan, dan mayat itu tiba-tiba duduk. Dia melihat orang-orang di sini. Wu Heng melirik orang-orang di sekitarnya, dan melihat tidak ada yang ingin bertanya, dia berkata, siapa yang membunuh diaken setempat? Mayat itu menjawab, Luciana. Nama Luciana telah muncul sebelumnya. Selama interogasi terhadap lelaki tua yang berpura-pura dari kelompok lambang ular, disebutkan bahwa orang yang mengatur insiden ini adalah Presiden Luciana. Wu Heng lalu bertanya pada mayat itu, mengapa kamu membunuhnya? Mayat itu menjawab, dia menemukan identitas pelindung sekte Luciana dan takut berita itu akan sampai ke asosiasi. Beberapa orang di asosiasi itu mengerutkan kening. Terkait dengan sekte, sekte-sekte keagamaan seringkali cukup radikal dalam tindakan mereka, dan banyak dari mereka menyebarkan ajaran mereka kemana-mana, tanpa peduli sama sekali tentang apa yang terjadi jika seorang diaken meninggal di daerah setempat. Paling buruk, mereka bisa saja pindah ke tempat lain dan melanjutkan ajaran mereka. Putri kelima benar. Seseorang di kerajaan berkolusi dengan sekte tersebut. Tapani menoleh ke arah penyidik di sampingnya, apakah Anda merekamnya? Saya sudah merekamnya. Penyidik itu mengangguk. Wu Heng kemudian bertanya kepada mayat itu, mengapa kamu menyerang tim investigasi markas? Mayat itu menjawab, kau menemukan bukti penting. Luciana bilang kalau kau pergi, kami akan menyuruh orang-orang kami datang menangkapmu dan membunuhmu. Setelah itu, kami akan menyelidiki ulang, dan masih ada secercah harapan. Bukti penting yang disebutkannya adalah lelaki tua yang berpura-pura menjadi anggota konsorsium. Pihak lain mengatakan bahwa masalah ini terkait dengan kepemimpinan presiden dan rumah tuan kota. Pertanyaan keempat yang diajukan Wu Heng adalah, bagaimana dia menjadi presiden kota Netale? Bala bantuan Pangeran Agung tiba tepat pada saat musuh menyerang kota, mencegah kota itu direbut. Pertanyaan terakhir, Wu Heng bertanya, dia dari sekte mana? Hormati agama suci. Bab 703 aku pergi ke sana. 5 pertanyaan telah selesai, dan tubuhnya terbaring di dek. Wu Heng melambaikan tangannya, dan kerangka di sampingnya menggulung mayat itu dan mengangkatnya ke bawah.
Tetua, apakah Anda pernah mendengar tentang Sekte Zunseng? Tanya Wu Heng. Di sini kami juga menemukan beberapa nama sekte agama. Sama seperti Sekte Tianming yang kita temui terakhir kali, semua profesional level 18 membentuk sekte dan menggunakan metode ini untuk meningkatkan reputasi mereka. Kedengarannya ada beberapa sekte. Saya hanya tidak tahu apakah asosiasi tersebut pernah mendengar tentang sekte ini. Tapani menggelengkan kepalanya. Banyak sekte hanya dikenal di tempat-tempat tertentu, jadi sulit bagi asosiasi untuk menjangkau mereka secara komprehensif. Gianvito berkata, dengan kata lain, dalang di balik insiden ini adalah pembela sekte ini. Ya, Wu Heng mengangguk, mengingat kembali seluruh kejadian itu dalam benaknya. Ia berkata, Tuan Kota Dasil adalah pendukung faksi Pangeran Agung Kerajaan Yeke. Pangeran Agung, pada gilirannya, mendapat dukungan dari sekte agama dan telah mengatur perlindungan agama untuk mendukung kota Netale. Setelah menjadi presiden, pelindung sekte ini ditemukan oleh para diaken setempat karena suatu alasan. Setelah berita itu disampaikan kembali ke kantor pusat, mereka dicap sebagai sekte dan disingkirkan. Pihak lain segera membunuh mereka untuk membungkam mereka. Diaken setempat meninggal. Mau tidak mau Dasil harus membantunya menutupi masalah ini. Setelah itu, kami tiba dan mendapat petunjuk akurat bahwa pihak lain berencana untuk membunuh lagi dan menunda waktu. Dengan kata lain, Dasil terpaksa terlibat dalam masalah ini. Setelah mengambil langkah pertama, dia tidak punya pilihan selain melanjutkan. Wu Heng memilah kasus tersebut dan mengingat apa yang dikatakan Dasil sebelum kematiannya. Melihat kembali dari sudut pandangnya, hanya ada satu jalan, dan dia harus menempuhnya. Beberapa orang di asosiasi itu mengangguk setuju. Tapani berkata, catat apa yang dikatakan Wu Heng. Para penyelidik mencatat dengan cepat. Tuliskan semuanya. Tapani melanjutkan, ayo kita. Tulis laporannya. Wu Heng, kau bawa putri kelima dan ambil alih kota ini langsung. Asosiasi patroli akan bertindak lebih dulu. Bagus. Ledakan gelombang. Wu Heng mengetuk pintu. Masuk. Suara putri kelima datang dari ruangan itu. Wu Heng mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Brittany dan pelayan kecil itu sama-sama berada di dalam kabin. Kasus ini telah diungkap dengan jelas. Seluruh kasus ini terkait dengan sebuah aliran sesat. Brittany bertanya, apa yang terjadi? Dari informasi yang kami terima sejauh ini, tampaknya pangeran tertua telah menerima dukungan dari sebuah sekte, dan orang yang membunuh diaken setempat adalah presiden yang diatur oleh sekte tersebut. Wu Heng mengulangi informasi yang telah dikumpulkan dan dipilahnya kepadanya. Dia benar-benar berkolusi dengan sebuah sekte. Brittany sedikit terkejut, tetapi juga sudah menduga hasil ini. Wu Heng berkata, kau benar tentang Dasil yang tidak melakukan hal sebodoh membunuh diaken itu. Tapi masalahnya, ada beberapa hal yang tidak bisa dia putuskan, jadi dia hanya bisa membereskan kekacauan ini untuk sekte. Brittany menarik napas dalam-dalam dan mendesah pelan. Si gadis kecil pun mendesah. Wu Heng melanjutkan, aku sudah bicara dengan asosiasi dan memintamu untuk mengelola kota ini. Bersiaplah, aku akan mengantarmu ke istana penguasa kota. Setelah itu, kau harus pergi ke balai kota untuk mengadakan pertemuan dengan para pejabat. Bersikaplah lebih bersemangat dan jangan terlihat lesu. Brittany mendongak. Tatapannya agak kosong. Sayangnya aku tidak bisa melakukannya dengan baik. Seburuk apapun keadaannya, masih lebih baik daripada situasi di kota Netale saat ini. Semangat, kata Wu Heng. Pelayan itu pun berpesan, putri, penguasa Pulau Wu Heng akan membantumu. Pulau harta karun milik bajak laut dapat dibangun dengan baik, begitu pula kota Netale. Ayo pergi. Kita bicarakan nanti kalau ada masalah, lanjut Wu Heng. Brittany mengangguk, oke. Mereka bertiga berjalan keluar ruangan bersama-sama dan membawa beberapa kerangka ke mansion Tuan Kota. Rumah Tuan Kota. Saat mereka tiba, seluruh rumah Tuan Kota sudah kosong. Tidak ada pembantu, penjaga, bahkan anggota keluarga atau istri yang terlihat,
yang tersisa hanyalah rumah kosong. Sebagian besar barang berharga yang mudah dibawa pergi telah diambil, dan yang tersisa adalah beberapa barang yang sulit dibawa pergi. Untungnya, lampu gantung, meja, kursi, lemari dan barang-barang lainnya masih ada, jadi masih bisa dihuni. Kita terlambat, kata pelayan kecil itu sambil melihat ke setiap kamar dan marah. Lebih baik orang-orang ini pergi, jadi kita tidak perlu mengusir mereka dan mempersulit keadaan, kata Brittany. Wu Heng berkata kepada pelayan itu, putri kelima dan aku akan pergi ke balai kota untuk bertemu dengan pejabat setempat. Aku meninggalkan beberapa kerangka untuk kau bersihkan. Ah, aku takut. Gadis kecil itu menundukkan kepalanya. Apa yang kau takutkan? Mereka semua sudah mati. Aku bukan ahli nujum, gumam gadis kecil itu. Brittany berkata, ikut aku, dan kita akan membereskannya bersama saat kita kembali. Ya, aku mendengarkan sang putri. Wu Heng tidak banyak bicara dan mengatur agar kerangka-kerangka berjaga di sini untuk mencegah siapapun datang memindahkan barang lagi. Kemudian mereka pergi ke balai kota bersama-sama dan meminta seseorang untuk mengadakan pertemuan dengan pejabat setempat. Di tempat lain di kota itu, Philippa menduduki pelabuhan angkatan laut, tembok kota diambil alih oleh asosiasi, dan jalan-jalan dipatroli oleh kerangka. Biarkan seluruh kota perlahan menjadi tenang. Saat senja, setelah makan malam, Wu Heng duduk di ruang belajar di istana tuan kota dan memasukkan surat tertulis itu ke dalam amplop. Dia membuka pintu dan berteriak, Philippa. Ketuk, ketuk-ketuk gelombang. Philippa berlari kecil menghampiri. Ada apa? Kirimkan surat-surat itu ke sini ke asosiasi, dan kirimkan ke markas kami bersama laporan dari tetua Tapani dan yang lainnya, perintah Wu Heng. Oh, bagus. Philippa menerima surat itu lalu bertanya, apakah kita akan menginap di rumah tuan kota malam ini? Mari kita tinggal di sini untuk menghindari bahaya, kata Wu Heng. Ini bukan tentang bahayanya sendiri, tapi tentang putri kelima Brittany. Dia muncul di kota hari ini, bermaksud untuk secara resmi mengambil alih kota tersebut. Namun, ia juga takut kalau masih ada pendukung mantan penguasa kota itu atau anggota suatu aliran sesat di kota itu. Jika aku membunuhnya malam ini, itu akan menjadi kiamat bagiku. Oleh karena itu, Tapani dan yang lainnya tinggal di dalam asosiasi. Sebagai profesional level 15, setiap tim bergantian menjaga kota dan berpatroli. Wu Heng tinggal di rumah tuan kota dan menggeledah kediaman mantan tuan kota untuk melihat apakah ada bukti lain, sambil melindungi keselamatan putri kelima. Baiklah, aku akan segera kembali. Philippa berlari turun. Setelah keluar, ia mengambil sepedanya dan mengendarainya, diikuti oleh pelayan kerangka yang berlari di belakangnya, menuju ke perkumpulan. Wu Heng kembali ke kamar. Dia mengeluarkan radio, merakitnya sebentar, lalu mengangkat gagang telepon. Mini, kau bisa mendengarku. Setelah menunggu sebentar, suara Mini terdengar dari radio, Guru, di mana Anda? Menurut rencana, kami akan kembali hari ini. Sesuatu yang tak terduga terjadi. Kami menemukan petunjuk baru pagi ini. Ini melibatkan penguasa kota dan sekte tersebut, dan terjadi pertempuran dengan tentara setempat. Ah, gelombang. Mendengar berita itu, terjadi keributan di seberang sana. Tak hanya Mini yang terdengar berteriak, Robey, Annette, dan bahkan Sanela juga terdengar berteriak. Lalu, suara Sanara terdengar, apakah sekarang aman? Sekarang aman. Kota ini sekarang diambil alih oleh putri kelima kerajaan Yeke, tetapi sebenarnya juga berada di bawah kendali asosiasi, jelas Wu Heng. Sanara melanjutkan, ceritakan pada kami secara rinci. Oke, Wu Heng menceritakan secara rinci apa yang terjadi di sepanjang jalan. Setelah beberapa saat, Sanara akhirnya angkat bicara dan berkata, jadi, penduduk kota Netale sudah meninggal atau mengungsi, dan tidak banyak yang tersisa. Ya, mungkin butuh beberapa tahun untuk pulih, kata Wu Heng. Tidak seperti Treasure Island. Para bajak lautlah yang tewas di Pulau Harta Karun saat itu, dan penduduk di pulau itu sendiri tidak terlalu menderita. Namun,
kota Netale berbeda. Sebelumnya, mereka merekrut tentara untuk melawan pasukan lain dari negara mereka sendiri, dan kali ini mereka melawan asosiasi tersebut. Banyak orang meninggal. Barang-barang berharga di rumah tuan kota telah dipindahkan hampir seluruhnya. Seluruh kota hanyalah kota. Tidak ada uang dan tidak ada orang, tegas Sanara lagi. Aku merasa apa yang kau katakan agak serius, tapi sepertinya memang begitu, kata Wu Heng. Sanara berkata lagi, aku akan ke sana besok. Hah, kenapa kamu ke sini? Bahaya banget. Saya akan ke sana membawa uang untuk mengakuisisi aset lokal. Kalau kamu tidak mengerti, tunggu saja saya sampai di sana. Bab 704 biarkan dia menemani Anda. Datang ke sini untuk memperoleh aset. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sanara, saya mengerti maksudnya. Saat ini, aset dan properti berkualitas tinggi di Inner Tail kosong dan harganya murah, yang juga merupakan peluang bagus untuk akuisisi. Tentu saja ada beberapa risiko yang terlibat. Jika perang pecah lagi dan kota itu diduduki orang lain, metode pembelian ini kemungkinan besar tidak akan dikenali. Saat itu uang yang dikeluarkan akan terbuang sia-sia. Sekarang asosiasinya sudah ada di sini. Selain serangan terhadap tim investigasi markas kali ini, lebih banyak profesional tingkat tinggi dari markas besar akan datang kemudian, dan jika berita itu diblokir lagi, kemungkinan pertempuran skala besar tidak tinggi. Bukankah agak tidak pantas melakukan ini? Kata Wu Heng. Suara Sanara terdengar lagi, begitu berita itu menyebar, semua kafilah akan pergi ke sana untuk mencari peluang. Para pedagang hanya tertarik pada keuntungan, jadi siapa yang peduli apakah itu bagus atau tidak? Lagi pula, jika kita membelinya, putri kelima masih bisa mendiskusikan rencana apapun dengan kita. Jika orang lain yang membelinya, tidak akan mudah untuk mendiskusikannya. Kemudian, Sanara menambahkan, semua anggota tim investigasi lainnya memiliki wewenang masing-masing dan didukung oleh Kamar Dagang. Mereka pasti akan menyampaikan berita itu. Itu memang benar. Lebih baik memegangnya di tangan Anda sendiri daripada membelinya dari orang lain. Kalau begitu, kemarilah dan lihat apa yang bisa kita beli. Wu Heng pun setuju. Saya akan kumpulkan dananya malam ini agar tidak tersalip oleh kamar dagang lain, kata Sanara langsung. Bagus. Mereka berdua mengobrol sebentar, dan Wu Heng juga mendengarkan pelayan dan Sanara berbicara tentang situasi di Treasure Island. Secara keseluruhan, Treasure Island tidak banyak berubah. Surat kabar itu masih dalam tahap penerbitan berseri, dan kini cerita detektif hebat ketiga telah dimulai. Beberapa barang terlaris juga terus dijual, produksi pena dan jam tangan secara bertahap meningkat, dan pabrik sepeda juga telah mulai berproduksi, tetapi efisiensinya belum ditingkatkan. Setelah mengobrol sebentar, kedua belah pihak memastikan bahwa pihak lain aman. Jadi, saya menutup teleponnya. Gantungkan mikrofon kembali dan tugaskan kerangka untuk menjaga stasiun. Wu Heng mengambil gelas air dan menyesapnya, lalu duduk kembali di kursinya. Ia tak kuasa menahan diri untuk memikirkan apa yang terjadi hari ini. Rencana awalnya adalah menangkap pemimpin White Wing Gang sebagai orang terakhir. Namun, mereka tidak menyangka bahwa lelaki tua yang berpura-pura menjadi anggota kelompok lambang ular itu juga memicu pertempuran dengan tentara. Jika aku tidak membunuh penguasa kota, dan jika pasukan tengkorak tidak memasuki kota, sulit untuk mengatakan apa hasil akhirnya. Wu Heng, Tapani dan Gian Vito pasti bisa lolos, tapi sulit untuk mengatakan tentang yang lain. Pasti akan ada pengurangan staf. Kupikir itu Qilin-Dao, tapi ternyata Sekte Zunseng, gumam Wu Heng sambil memegang cangkir tehnya. Saat di Pulau Harta Karun, Wu Heng dan Si Gui pernah menganalisis urusan kerajaan Yeke. Selain itu, rencana perkumpulan rahasia Qilin-Dao pun terbongkar saat itu, sehingga timbul spekulasi bahwa pertikaian internal di kerajaan Yeke sebagian besar berkaitan dengan Qilin-Dao. Kami juga mencari petunjuk yang relevan dalam kasus ini di kota Netale. Akhirnya ketika saya tanya ke seisi rumah, ternyata yang mendukung pangeran tertua itu ada yang satu sekte. Cepat,
Beraninya kau membunuh tim investigasi kami. Kau pasti akan dicap sebagai sekte. Pangeranku yang terkasih, aku khawatir kau tidak akan pernah bisa naik tahta. Selama asosiasi mulai menyelidiki Pangeran Agung, apakah itu pejabat yang mendukungnya, atau sekte lain atau keluarga yang kuat? Saya juga ragu apakah akan terus mendukungnya. Lagi pula, keluarga kerajaan tidak ada artinya jika mereka menemukan alasan untuk asosiasi itu. Kemudian, Wu Heng mulai memikirkan rencana masa depannya. Putri kelima ada di sini untuk mengelola tempat ini, dan Sanara juga akan datang ke sini, yang akan menciptakan kesempatan bagiku untuk meningkatkan ketenaranku. Aku ingin mengikatkan diriku dengan putri kelima sebanyak mungkin. Jika saatnya tiba, ikut sertanya putri kelima dalam perebutan tahta pasti akan menimbulkan sensasi di kerajaan. Anda juga dapat mengikuti dan mendapatkan peningkatan reputasi. Sambil memikirkannya, saya membuka panel dan melihatnya. Tingkat 19 93.585/355.000. Reputasi level 19 9.582/66.000. Anda tidak perlu khawatir tentang tingkat pengalaman. Yang kurang adalah reputasi. Saya level 19 dan kakek level 20. Kita punya modal. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Berpikir dalam hatiku. Glenda terbang kembali menembus dinding dan melirik ruang kerja. Mereka belum kembali. Tidak, mungkin dia pergi ke suatu tempat untuk menonton pertandingan. Wu Heng menutup panel dan bertanya, bagaimana keadaan kotanya? Ketika kembali ke istana Raja Kota, Wu Heng melepaskan ketiga hantu itu. Tujuan utamanya adalah untuk memeriksa apakah ada bahaya di kota. Lagi pula, petinju level 18 dari gereja Saint Respect telah lolos, dan dia mungkin akan kembali menyerang kita. Dia bahkan berani membunuh tim investigasi, jadi tidak mengherankan jika dia kembali menyerang 2 orang. Ada juga pasukan yang dibubarkan di kota, untuk melihat apakah ada di antara mereka yang berkumpul untuk melakukan hal jahat. Kami belum menemukan profesional tingkat tinggi lainnya. Kota ini agak kacau, dengan banyak perkelahian antar geng, tetapi asosiasi juga meningkatkan patroli, jadi tidak akan ada masalah besar, jawab Granda. Wu Heng mengangguk dan melanjutkan, Sanara akan datang dari Treasure Island besok dan berencana untuk mengakuisisi beberapa aset real estate di sini. Pantas saja dia jadi presiden kamar dagang. Dia cukup tanggap. Glenda memujinya lalu berkata, kenapa kamu tidak menjemputnya saja? Kamu akan kembali setengah hari lagi. Ini tentang kereta hantu. Ayo kita naik perahu. Kalau kita muncul tiba-tiba, mudah menarik perhatian asosiasi. Apapun yang kita lakukan selanjutnya mungkin memerlukan perbedaan waktu sebagai penyamaran. Glenda mengangguk sambil berpikir, benar. Masih banyak waktu. Dia pasti orang pertama yang mendapat kabar dan bergegas ke sana. Sementara keduanya berbicara, Xiao Xiao dan Benny juga terbang kembali. Paman, semuanya baik-baik saja di luar. Kami tidak menemukan orang penting, kata Xiao Xiao Piao sambil menepuk bahunya. Baiklah, bagus. Wu Heng kemudian bertanya, mengapa kamu pulang begitu terlambat hari ini? Adikku Benny dan aku bertengkar hebat, saking hebatnya, kata Xiao Xiao sambil mengacungkan tinjunya. Mengapa? Sepertinya ini tentang menangkap seseorang atau sesuatu, tapi saya tidak begitu mengerti. Orang baik, aku di sini hanya untuk menonton kesenangan saja. Karena aku tidak tahu apa-apa. Benny berkata, saya mendengar beberapa hal. Sepertinya orang-orang yang dipukuli itu berasal dari tim wajib militer. Mereka membawa paksa beberapa orang. Ketika mereka tidak kembali, keluarga mereka datang dan memukuli mereka. Beberapa keluarga memukuli mereka. Sungguh tragis. Oh, jadi begitu. Xiao Xiao tiba-tiba tersadar, lalu bertanya, apa itu tim wajib militer? Misalnya, pamanmu tidak mau pergi ke medan perang, lalu orang-orang ini datang dan menangkapnya, memaksanya pergi, dan memukulinya jika dia tidak pergi. Oh, aku mengerti. Xiao Xiao mengangguk.
Tim wajib militer, setelah kematian penguasa kota, orang-orang ini kehilangan status istimewa mereka. Sekarang pertempuran sudah berakhir, mereka yang tertangkap dan kembali hidup-hidup masih baik-baik saja. Paling-paling mereka hanya akan mendapat beberapa kutukan. Tetapi anggota keluarga yang tidak kembali pasti akan datang untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Apakah kalian masih bertarung? Tanya Wu Heng. Tidak ada lagi perkelahian. Patroli sudah lewat dan kita akan berpisah, kata Benny. Lumayan. Wu Heng mengangguk, meregangkan badan, dan berkata, aku akan kembali beristirahat. Pertempuran hari ini menguras banyak energi. Berikan aku buku keterampilan itu. Aku juga punya tablet. Tolong isi dayanya. Ayo pergi, aku sudah menonton kedua kartun itu berulang-ulang. Wu Heng mengeluarkan semua barangnya. Kalau begitu, carikan aku yang baru. Tunggu sampai kamu menemukannya, kata Wu Heng, lalu membuka pintu dan turun ke bawah. Naik ke lantai pertama. Lalu aku melihat Philippa duduk di sofa di ruang tamu, dengan putri kelima, Brittany, di belakangnya memijat bahunya, dan seorang pelayan kecil berlutut di satu sisi memijat kakinya. Berusahalah lebih keras, kamu belum makan, kata Philippa. Wu Heng menghampiri dan mencubit wajahnya, kau menindasku, ya. Jika aku kalah, kedai ini akan menjadi milik mereka, kata Philippa. Brittany menggertakkan giginya dan berkata, aku terima kekalahannya. Philippa memang menang, kita terima saja. Keduanya pernah bertaruh sebelumnya. Jika pembunuhnya adalah penguasa kota, maka Brittany kalah dan akan menjadi pembantu Philippa selama sebulan, dan dia bisa melakukan apa saja padanya. Jika pembunuhnya bukan penguasa kota, Constaveren akan kalah dari putri kelima. Meskipun akhirnya dipastikan bahwa pembunuh sebenarnya adalah pelindung sekte level 18, penguasa kota memang terlibat. Menyebutnya kaki tangan akan terlalu meremehkan, seharusnya dia salah satu dalang. Pada akhirnya, Philippa menang. Melihat kedua pihak bersedia bertarung dan dikalahkan, Wu Heng tidak punya pilihan selain berkata, jangan bertindak terlalu jauh. Philippa menggelengkan kepalanya dan berkata, ambilkan aku air, dan Brittany siapkan air mandi. Tes gelombang. Brittany mengeluarkan suara dan berbalik untuk naik ke atas. Pembantu itu pun pergi menuangkan air untuknya. Philippa berkata, bagaimana kalau aku membiarkan Brittany tinggal bersamamu malam ini? Aku yang memutuskan sekarang. Brittany tersandung saat menaiki tangga dan hampir terjatuh. Wu Heng memutar matanya ke arahnya dan berkata, jangan menakutiku. Bercanda saja, itu tidak akan berhasil. Dia benar-benar ingin bekerja di kedai minumku. Dia ingin menjadi pelayanku setidaknya selama sebulan, kata Philippa. Bab 705 menjual satelit. Wu Heng tidak bisa berkata banyak. Soal taruhan, mereka sudah sepakat secara pribadi. Kalau kalah, ya kalah. Lalu dia berkata, apakah suratnya sudah disampaikan ke asosiasi? Mereka yang mengantarnya. Ketika saya tiba, mereka mengambilnya dan mengirimkannya ke kantor pusat, kata Philippa. Apakah yang lebih tua tidak mengatakan apa-apa? Dia memuji saya atas ketegasan dan kesadaran saya yang kuat dalam pertempuran hari ini, dan juga menuliskan kinerja saya dalam laporan. Philippa berkata dengan gembira, yah, hari ini memang hari yang baik. Kalau begitu kau bahkan tidak memujiku. Kenapa kau memujiku? Kemampuanmu adalah bakat bawaanmu. Apa kau butuh pengakuan orang lain? Tanya Wu Heng dengan sungguh-sungguh. Philippa tercengang. Sial, kamu benar-benar pintar bicara. Tak lama kemudian, Brittany turun dan mengatakan air mandinya sudah siap. Philippa bangkit dan naik ke atas, dan tuan serta pelayannya menghela napas lega. Wu Heng juga mengikutinya ke atas. Dia hanya bersemangat selama 2 hari, lalu rasa penasarannya memudar. Dia bahkan tidak bisa mengingatnya. Brittany berkata, kita memang kalah, dan itu hampir memengaruhi penilaianmu. Kita mengakuinya. Beristirahatlah lebih awal dan jangan terlalu banyak berpikir. Terima kasih, Tuan Pulau. Brittany membungkuk sedikit. Wu Heng kembali ke kamar yang telah dipilihnya,
dan tuan serta pelayan juga pergi ke lantai tempat mereka tinggal. Saat malam tiba, saatnya untuk beristirahat. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, ia menugaskan pelayan kerangka kepada putri kelima dan secara resmi mengambil alih seluruh kota. Wu Heng pergi ke asosiasi dan mendengarkan pertemuan tetua Tapani yang berlangsung sepanjang pagi. Hal utama adalah membuka pelabuhan dan mengatur tugas pertahanan dan patroli kota secara lebih rinci. Baiklah, semuanya, ikuti misinya dan jangan bertindak sendiri untuk mencegah tindakan apapun dari anggota sekte. Ya, jawab semua orang, lalu berbalik dan pergi. Wu Heng juga berdiri dan berjalan keluar. Tepat saat dia sampai di pintu, Tapani memanggil, "Wu Heng, tunggu sebentar." "Penatua, apakah Anda punya instruksi?" Wu Heng menoleh untuk melihat. Tapani berkata, "Apakah ada masalah dengan putri kelima?" "Tidak ada. Kami sudah mulai mengambil alih beberapa urusan kota pagi ini, tetapi kami masih dibutuhkan untuk membantu pertahanan kota," jawab Wu Heng. "Baiklah, mari kita lakukan ini untuk saat ini. Mari kita lihat bagaimana markas besar menangani situasi setelah menerima berita ini." Jernih. Tapani melanjutkan, "Tulislah surat ke Treasure Island dan minta mereka mengirimkan makanan dan kebutuhan sehari-hari. Kita akan tinggal di kota untuk sementara waktu, dan asosiasi akan mengganti biayamu." "Baiklah, aku akan memberitahumu saat kita kembali." Tapani mengangguk. Melihat tidak ada lagi yang bisa dilakukannya, Wu Heng juga berjalan keluar dari ruang rapat. Pengaturan telah dibuat untuk seluruh personel asosiasi. Rasanya lega sekali. Selain menulis surat untuk Treasure Island, aku tidak punya tugas lain. Dia berdiri di pintu dan berpikir sejenak, lalu berjalan menuju jalan komersial. Toko baju besi. Wu Heng menatap pintu yang tertutup dan mengetuknya dengan keras. Tak lama kemudian, pintunya terbuka sedikit, dan seseorang mengintip lewat celah itu. Kemudian pintu terbuka dan wanita tua itu berkata dengan hormat, "Tuan asosiasi." "Di mana bosmu, Nona?" "Silakan masuk, Tuan. Saya akan memanggilnya." Wanita itu menuntun Wu Heng masuk ke ruangan. Setelah menunggu di lobi toko sebentar, pemiliknya keluar. Dibandingkan sebelumnya, kini ia telah kembali pada penampilan aslinya, tanpa minyak di wajahnya dan tak perlu sengaja membuat dirinya terlihat jelek. "Tuan, Anda mau pergi?" tanya pemilik penginapan itu langsung. Terakhir kali dia datang, Wu Heng berjanji padanya bahwa dia akan membawa semua orang di toko mereka ke Treasure Island saat dia pergi. "Saya datang ke sini kali ini untuk berbicara dengan Anda tentang masalah ini." "Kamu bilang?" Wu Heng melirik ke arah pihak lain dan berkata, "Kalian semua harus menyadari perubahan di kota ini. Para tetua telah memerintahkan kita untuk tinggal di kota ini untuk sementara waktu, jadi kita tidak akan kembali ke Pulau Harta Karun untuk sementara waktu." Pemiliknya mengerutkan kening dan bertanya, "Beberapa orang yang kembali mengatakan bahwa penguasa kota telah meninggal. Benarkah itu?" "Benar. Pengumuman dari asosiasi akan segera diumumkan. Sekarang kota ini telah diambil alih oleh putri kelima," jelas Wu Heng. Dia tampaknya tidak peduli siapa yang mengambil alih kota itu. Sebaliknya, dia bertanya, "Apakah kota ini masih berbahaya?" "Sepertinya tidak ada bahaya saat ini. Kalau terjadi sesuatu yang tidak terduga, aku akan membawamu pergi lagi," kata Wu Heng. Pemiliknya segera mengucapkan terima kasih kepadanya. "Terima kasih banyak, Tuan. Aku datang ke sini kali ini untuk memberitahumu agar tidak terlalu khawatir." "Oke." Setelah Wu Heng selesai berbicara, ia berdiri dan pergi. Pemiliknya mengantarnya ke pintu dan menutupnya kembali. Kembali menyusuri jalan komersial. Anggota asosiasi telah mulai memasang pemberitahuan di pintu-pintu sepanjang jalan. Setelah kematian penguasa kota, seluruh kota diambil alih oleh kelima putri dan bantuan asosiasi. Yang tersisa hanyalah mendorong pemulihan ketertiban di kota. Jika ada kasus, seseorang dapat meminta bantuan dari tim patroli atau pergi ke asosiasi untuk meminta bantuan. "Paman, ada toko penyair di sana. Mau lihat-lihat buku keterampilannya?"
Sebuah suara kecil terdengar dari telingaku. Wu Heng mendongak dan melihat sebuah toko yang menjual alat peraga Bart secara diagonal di seberang jalan. Pintunya tertutup. Pergi dan bertanya. Wu Heng berjalan mendekat dan mengetuk pintu dengan keras. Tak lama kemudian, pintu terbuka sedikit dan seseorang menengok. Apa yang kamu inginkan? Datanglah dan lihatlah buku keterampilan sang penyair. Mau beli apa? Kasih tahu saja namanya, nanti aku lihat apa ada, kata pihak lain langsung. Wu Heng benar-benar tidak tahu apa isi buku keterampilan penyair itu. Dia hanya berkata, saya ingin semuanya di bawah level 2. Oke, tunggu sebentar. Celah di pintu itu tertutup. Setelah beberapa saat, dia membukanya lagi dan berkata, totalnya ada 4 buku. Aku akan memberimu 170 koin perak. Wu Heng membayar uangnya, dan pihak lain juga mengeluarkan 4 buku keterampilan. Transaksi itu ditangani dengan sangat hati-hati, sehingga menimbulkan kesan transaksi jual-beli barang selundupan. Ambil semuanya, dan 4 buku keterampilan akan muncul di hadapan Anda. Keterampilan komunikasi kepahlawanan suara yang cemerlang, keterampilan berbicara yang baik. Teknologi komunikasi adalah kemampuan untuk mengirimkan informasi ke target yang dituju dalam jangkauan tertentu. Ketiga buku yang tersisa semuanya memiliki efek amplifikasi. Pelepasan kepahlawanan meningkatkan keberanian, suara lantang meningkatkan jangkauan transmisi suara, dan seni berbicara meningkatkan keterampilan berbahasa. Ini juga merupakan keterampilan Bart yang relatif umum. Ada alat peraga, lebih cocok untuk pemula, lanjut Wu Heng. Tepat saat dia hendak menutup pintu, dia berhenti sejenak dan berkata, tunggu sebentar. Kembali lagi, sebuah cincin dibagikan, 230 perak. Cincin bahasa universal. Deskripsi, cincin yang diukir dengan efek khusus yang membuat ucapan dan suara pemakainya lebih menular, dan juga dapat digunakan bersamaan dengan pertunjukan sebagai pengganti tipu daya atau penyamaran. Itu hanya cincin dengan bahasa tambahan, tidak ada yang istimewa tentangnya. Mungkin, sang penyair lebih memperhatikan penampilan, dan cincin itu memiliki bentuk yang indah. Setidaknya lebih cantik dibanding cincin profesional lainnya. Oke, aku mau. Wu Heng mengeluarkan uang dan menutup celah di pintu. Wu Heng tidak banyak bicara dan langsung berjalan kembali. Aku membeli banyak kali ini. Xiao-Xiao dalam keadaan tak terlihat, tergantung di satu bahunya. Kau akan menerjemahkannya saat kita kembali, kata Wu Heng. Bukankah ada kerangka yang bisa menerjemahkan? Kamu nggak mau latihan nulis. Kamu nggak selalu bisa pakai pinyin. Kamu masih berharap aku kuliah. Sepanjang jalan kembali ke istana Raja Kota, putri kelima belum kembali, dan seluruh bangunan hanya dipenuhi kerangka yang menjaga di dalam dan luar. Wu Heng berkemas dengan sederhana, membuka pintu ruang belajar, dan langsung masuk. Dunia zombie. Saya keluar dari gerbang, berjalan ke jendela seperti biasa, dan melihat keluar. Wu Heng mengangkat interkom dan bertanya, Qi Hancai, apakah kamu di sana? Tak lama kemudian, suara Qi Hancai terdengar dari interkom, ya, hari ini adalah waktu yang disepakati dengan stasiun radio pusat Korea. Saya berencana untuk pergi ke sana bersama konvoi. Di mana kita akan bertemu? Tanya Wu Heng. Lokasi yang ditunjuk ada di sebuah gedung di pusat kota, jawab Qi Hancai. Tunggu sebentar, aku akan mengikutimu hari ini, kata Wu Heng sambil mengganti baju zirah kulitnya dengan rompi anti peluru. Lalu turun ke bawah. Konvoi sudah menunggu di gerbang. Wu Heng membuka pintu mobil dan masuk ke kursi penumpang, ayo pergi. Qi Hancai memerintahkan, ayo pergi. Konvoi pun dimulai dan langsung meninggalkan pangkalan. Di dalam sebuah gedung, Qi Hancai duduk di kursi, dan Wu Heng berdiri di samping sebagai pengawal pribadinya. Tak lama kemudian, 3 sosok masuk. Pemimpinnya adalah orang Barat, diikuti oleh 2 orang yang berpenampilan Asia, mungkin orang Korea. Orang Barat itu tersenyum dan berbicara cepat. Penerjemah di sampingnya berkata, Kepala Qi, kita bertemu lagi. Qi Hancai juga tersenyum. Ya, Tuan David,
Anda begitu percaya diri memanggil kami ke sini kali ini. Saya ingin tahu barang tukar apa saja yang sudah Anda siapkan. Penerjemah segera mengulanginya dalam bahasa Inggris. David tersenyum percaya diri dan menjawab langsung, tentu saja. Terakhir kali saya dengar Anda tertarik dengan satelit, kami berencana menjualnya langsung kepada Anda. Harganya perlu dinegosiasikan. Ki Hancai mengangkat alisnya. Wu Heng juga tercengang. Wah, satelitnya dijual.